Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa fil ayatil ukhra wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa fil ayatil ukhra ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, puja puji rasa syukur senantiasa mudah-mudahan hadir atas diri kita bersama saat kita sanggup menyaksikan apa yang telah Allah berikan untuk diri kita. Syukur itu bentuk pengakuan, karena orang mengucapkan terima kasih, matur nuwun, itu adalah salah satu kesadaran yang hadir atas dirinya, atas apa yang dia dapatkan, atas kebaikan macam mana yang dia peroleh, kemuliaan yang diberikan atas dirinya. Dan kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluknya, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar sangat dianjurkan wa qulil hamdulillah, itu banyak bersyukur kepadanya, karena kebersyukuran itu menyelamatkan diri kita. Bukankah hujah yang paling terang, hujah yang paling jelas Al-Fatihah ini diawali dengan kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu perwujudan rasa syukur atas semuanya, karena segala pujian hanyalah miliknya. Al yang mengawali kata hamdun yang dimaknai pujian, yang kita ungkapkan dalam kata alhamdu itu dimaknai dengan al-istiqraq, yang kalau dalam pengertian bahasa Arab itu adalah untuk semuanya, untuk segalanya, tanpa ada pengecualian. Jadi memang pujian atas apa yang kita terima ini memang hanya Allah, tanpa ada pengecualiannya kira-kira. Karena memang tak pantas kita memuji siapapun kecuali memang atas wasilah dirinya. Jadi kalau ukuran-ukurannya Allah, ya bisa jadi kita bisa puji dia. Oh, ini hamba Allah yang taat kira-kira, ini hamba-hamba Allah yang soleh, ini hamba-hamba Allah yang pinter yang ngaji dan seterusnya. Itu memuji dalam standar ini kemuliaan di sisinya nggak jadi problem.
Tapi kalau Anda puji, wah kayak pinter kayak korupsi sekian ratus triliun kayak. Ternyata ya lolos. Ini bar maling ya, rakunangan itu. Ini so memperoleh ini nggak boleh terjadi. Jadi konsep kebersyukuran itu hanyalah milik Allah, dan konsep pujian ukurannya hanya milik Allah. Jadi apalagi memuji diri sendiri itu bahaya besar. Orang kalau memuji dirinya sendiri, nah itu nanti akan terjerembab, akan terjatuh, terpeleset, karena sungguh ada satu penyakit besar yang akan hadir. Kira-kira iblis ini jadi kurang opo imane karo Gusti Allah itu. Ya sudah tahu betul proses apa yang dia dihadirkan dalam hidupnya, tahu betul tentang kuasa Allah, tapi karena perasaan menjadi lebih ini yang jadi bermasalah. Kenapa Ustadz ya? Ketika ana khairum minhu, sebuah konsep rasa menjadi lebih baik dari yang lain. Ini masalah. Melihat seseorang itu kadang-kadang ada mata yang bisa dibikin oleh kita menjadi bermasalah. Makanya itu yang disebut penyakit ain kira-kira. Sesuatu yang bisa hadir tiba-tiba dengan ketika melihat seseorang dan kita merasa jadi luar biasa, jadi hebat itu. Itu bahaya. Makanya yang hari ini punya status sosial di masyarakatnya, banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar yang sungguh-sungguh, karena bisa jadi apa yang dipikir orang itu jauh lebih hebat daripada sebenarnya dan sesungguhnya. Nah Pak Ustadz ya, kita ini makhluk yang hina, kemana-mana ya bawa tai kira-kira, hanya nggak kelihatan aja gitu. Tapi kalau kelihatan ya orang akan pegang hidungnya untuk menjauh, keluar dari sisi kita. Makanya ini yang harus direnungkan betul. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan, ini anugerahnya yang patut disyukuri. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa bersyukur, bisa hadir di satu majelis yang mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atas diri kita. Majelis ilmu dengan harapan yang penuh, mudah-mudahan Allah seperti doa-doa kita kalau mendapat ilmu itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Itu ilmu yang nafi'ah, itu ilmu yang bermanfaat. Itu distabilo betul. Kenapa dengan ilmu yang bermanfaat? Karena dengan ilmu yang bermanfaat inilah yang memudahkan semua urusan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah. Karena memang visi utama seorang mukmin, tujuan utama kehidupan seorang muslim atas semua aktivitasnya adalah kebermanfaatan. Itu maka tak heran Rasulullah itu punya moto besar, khairukum man anfa'uhum linnas. Orang terbaik di antara kalian itu ukurannya bukan secantik apa, setinggi apa, sekaya apa, semewah apa, sepopularitas apa, seterkenal apa, sebanyak apapun followernya. Nggak ada ukurannya dengan itu. Tetapi ternyata jelas-jelas Rasulullah sampaikan khairukum anfa'uhum linnas. Ternyata ukuran standarnya itu anfa'uhum. Anfa'uhum itu yang paling bermanfaat di antara kalian di hadapan manusia. Jadi konsep nilainya adalah kemanfaatan. Kita ini kalau ukurannya sudah konsep nilai kemanfaatan, ya ini bagian dari doa yang mudah-mudahan Allah bisa kabulkan dan dapatkan. Doa itu bagian dari sebuah proses kesadaran. Karena doa itu an-nida, doa itu ibadah, doa itu bagian dari ketika kita menyampaikan hajat dan keinginan di hadapan Allah. Allah yang paling tahu yang terbaik atas diri kita. Maka mintalah kepada Allah, ajukan semua keinginan, tulis dalam tanda petik ya, dalam proposal yang kita ingin harapkan, Allah penuhi apa yang kita maui. Tapi percayakan betul, biar Allah yang pegang penghapusnya. Karena bisa jadi yang kita inginkan menjadi ambisi, menjadi cita-cita kita seringkali jauh dari kebaikan.
yang belum tentu baik apabila kita dapatkan. Makanya keyakinan ini dibangun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila ada hamba yang bertanya di antara kepadamu Muhammad tentang diriku, fa inni qarib. Diriku ini qarib. Qarib itu sangat dekat. Sahabat karib itu. Karib itu diambil dari kata qarib. Jadi konco qaribku itu konco cedakku. Sahabat karib. Tapi kalau dalam bahasa kita jadi kaf itu. Harusnya qarib ya. Sahabat qarib itu. Qarib itu cedak. Jadi cedak. Fa ini qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku senantiasa menjawab. Atas apa? Da'watad da'i idza da'ani. Itu diantara materi apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berdoa ketika da'ani, ketika dia meminta kepadaku. Ini urusan akidah paling konkret, paling penting. Kalau mau minta punya da'watad da'i, itu adalah da'ani, itu hanya kepada Allah. Kalau kau mau berdoa meminta, itu mintalah kepada Allah. Kenapa minta kepada Allah? Karena dia yang punya kudrah, dia yang hadir atas dirinya irodah. Maka panggil dengan nama-nama terbaik. Maka betul kata Rasulullah, kalau berdoa di antara ijabah doa itu panggil bil al asmail husna, dengan menyebut nama-nama Allah. Itu tidak mesti harus 99 nama kira-kira antum sebutkan, kita sebutkan. Pilih di antara satu nama yang Anda merasa lekat kira-kira sesuai kebutuhan. Nah, kita yang kurang rezeki ya Ar-Razzaq gitu. Kadang-kadang gitu. Ini kan sesuai dengan kedekatan dan keinginan yang ingin kita sebut atas kuasa yang dia miliki. Ini penting. Tapi al-asmaul husna, nama-nama terbaik itu nama Allah Ta'ala. Dan Allah lah yang nanti akan mengijabai. Syaratnya apa Ustaz? Syaratnya simple. Falyastajibuli wa yu'minu bi. Falyastajibuli itu penuhi semua keinginan Allah. Jadi jawab juga semua ketentuan Allah. Inilah salah satu rahasia terbesar atas doa-doa kita. Makanya menjadi pertanyaan terbesar kira-kira kalau kita mengajukan sesuatu kok rumangsane kok ora kejawab-jawab. Itu betul. Jangan-jangan kita belum memenuhi apa yang Allah inginkan, apa yang Allah tentukan. Nah, apa yang diinginkan Allah Ustaz? Nah, itulah makanya kita butuh pengetahuan dan pemahaman agar bagaimana doa-doa kita ini menjadi ijabah, menjadi didengar. Kenapa? Ya karena kalau kita tidak tahu ilmunya ya jadi susah dan sulit juga kira-kira. Makanya kita butuh tahu dan paham tentang caranya. Wal yu'minu bi, yang kedua tidak hanya memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh Allah, tetapi juga wal yu'minu bi, itu mengimani betul, mempercayai betul. Utamanya kepercayaan tentang kuasa Allah untuk mengijabahi doa. Maka ini syarat keimanan. Orang kalau berdoa itu jangan ragu-ragu. Berdoa itu seperti melepas anak panah menuju sasaran. Kalau Anda ragu-ragu, biasanya melenceng, bahkan kena yang lain kira-kira. Itu bisa berbahaya. Makanya harus dengan keyakinan dan ketenangan bahwa anak panah ini ada saatnya nanti akan menancap di sasaran dan di tujuan. Dan itulah prosesnya. Yakin, iman, dan biasanya disambung ya ojo kesusu tergesa-gesa. Hari ini kadang-kadang kita merasa berdoa, kita meyakini kok Gusti Allah orang ngabulke ya. Kenapa iki? Aku wis ndungone wis suwe lho kira-kira. Suwemu itu kaya ngopo kira-kira. Nah ini ukuran-ukuran ini kan enggak diperhatikan. Kita jarang pernah mendengar doanya Nabi Ibrahim kira-kira tentang apa yang dia minta. Itu sedemikian lama. Dan hari ini baru kemudian kita bisa saksikan setelah sekian ratus tahun kira-kira kemudian hadir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan makomnya makom Ibrahim. Nah itu
itu keniscayaan, menjadikan aktivitas yang kemudian Allah hadirkan melalui semua manasik keluarga besarnya, bunda, istrinya, yang saya minta maaf berlari dari sofa ke Marwah. Itu saat-saat sebuah kedekatan dalam ketaatan. Dan Nabi Muhammad yang mewujudkan atas doa Robbi habli minas solihin, Robbi ij'alni muqimas sholat. Oh, itu ayat-ayat Allah betul. Ayat-ayat Allah betul. Jadi ini kan nggak sederhana. Makanya ya hidup ini akan terus berlangsung. Makanya ibu-ibu yang dimuliakan Allah, la'allahum yarsudun. Itu puncaknya saat Allah kemudian memberi pencerahan. Yarsudun itu Anda menjadi irsadan, Anda menjadi rosid, rosidah. Ada Bu Rosidah di sini. Bu Rosidah itu senantiasa bisa menangkap maksud Tuhan kira-kira. Itu Ashabul Kahfi itu dikasih oleh Allah Ta'ala dengan apa, kecerdasan ini, dengan kepahaman dan mengerti betul kenapa dia harus ditidurkan sampai sekian ratus tahun kira-kira. Itu ini makanya sesuatu yang sangat penting untuk menjadi renungan kita bersama. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita patut bersyukur kira-kira kita masih punya kesempatan untuk bisa menyampaikan dan mengajukan apa yang menjadi harapan dan keinginan kita bersama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah bulan Rajab, tepatnya tanggal 17 Rajab. Rajab itu termasuk bulan yang haram, bulan yang sangat mulia. Ada 4 bulan mulia, 3 di antara bulan disebutkan dengan berurutan. Ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah, ada Muharram. Itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram kan berurutan itu. Tiba-tiba keluar satu bulan yang disebut dengan bulan Rajab. Kenapa dengan Rajab, Ustadz? Allah Ta'ala ingin hadirkan. Kalau kita mau mengkaji, memang diantaranya Rasulullah punya doa ketika masuk bulan Rajab itu langsung mengingatkan 3 bulan yang lain. Tidak hanya Rajab, tapi diingatkan tentang Sya'ban dan puncaknya Ramadan. Doanya kayak apa, Ustadz? Ikuti saya. Allahumma barik lana. Karena nggak ada makanan minuman, nggak usah dilanjutkan. Lima rozaqtana wa qina adzabannar. Tapi ini doanya memang hampir mirip. Diawali dengan kata Allahumma barik lana fi rajaba wa sa'bana wa balikna ramadana. Allahumma barik lana. Ya Allah, kasih keberkahan untuk kami semua. Barik lan atas kepada kami semua. Apa keberkahannya? Fi Rajab. Fi Rajab, di dalam bulan Rajab. Wa Sa'bana, dan juga di bulan Sa'ban. Rajab, Sa'ban ini urut. Wa balikna Ramadana. Ya, kenapa di Ramadan tidak ada kata barik lana, tapi langsung balikna saja? Karena sudah sepaham, kita sepakat Ramadan itu Syahrul Mubarak. Ini bulan yang sudah cukup sangat penuh berkah. Kenapa berkah, Ustaz? Karena dari Ramadan Allah Ta'ala sentuh kita melalui Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu luar biasa. Artinya penuh keberkahan itu, kebaikan terbesar itu ya hidayah ini. Nikmat terbesar itu ya hidayah ini, agama ini. Dari mana Ustaz tahu? Ayatnya jelas itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Ini hari yang dimana Allah Ta'ala sampaikan yauma akmaltu, itu Allah Ta'ala telah sempurnakan, telah kusempurnakan atasmu itu agama untukmu. Wa atmamtu, dan telah ku atmamtu itu tamam, itu dicukupkan.
dicukupkan itu juga tamam, itu ya sempurna juga. Jadi ini kesempurnaannya dua, kesempurnaannya. Jadi tidak hanya agama tetapi nikmat dari diriku. Untuk siapa? Ya untuk kita. Bentuknya apa? Bentuk kenikmatan puncak. Wa raditu lakumul islama dina. Itu saat Allah Ta'ala ingin sampaikan, telah kuridhoi Islam itu sebagai dina, Islam itu sebagai agama. Dan itu nikmat terbesar. Apa? Dapat ridhonya Allah. Makanya kalau kepingin dapat ridhonya Allah, ikuti jalan Islam. Ikuti jalan Islam. Ikuti agama ini. Laksanakan syariahnya, tegakkan nilai-nilainya, junjung ketentuan-ketentuannya. Hari ini kadang-kadang kita melakukan sesuatu dengan pilihan yang tidak mengikuti konsensus syariah kira-kira. Pilihan kita kadang-kadang hanya ukuran-ukuran kemanusiaan saja, tapi tidak dengan ukuran syariah. Orang kalau milih itu ikutinya harus mengikuti syariah betul. Anda kalau tidak memilih dengan ketentuan syariah, Anda bisa berbahaya juga. Walaupun mungkin kebanyakan orang yang ikuti syariah pilihannya yang seperti itu. Itu betul. Makanya perlu ada proses pendidikan. Fikih siasah Islam itu memang perlu ditegakkan sehingga orang bisa mengerti dan paham. Dengan pemimpin itu pertimbangan utamanya apa kira-kira? Seiman. Terus apa nih kira-kira? Adil, amanah, apa lagi kira-kira? Cerdas, bagus itu kan. Jujur apa? Apa lagi kira-kira? Loh, konsep ketentuannya kan ketentuan syariah itu juga. Pemimpin itu bukan hanya konsep figurnya seperti itu, tapi betul nggak nanti dia mau tegakkan syariah? Loh ini serius loh ini. Mau tegakkan syariah atau tidak? Kalau nggak tegakkan syariah, sebenarnya nggak ada konsep kewajiban untuk diri kalian. Kalau pemilihan Anda masih sebatas dengan sesuatu yang sifatnya fisik kira-kira, aku milih kayak itu karena pinter Ustadz, bahasa Inggrisnya apik dan seterusnya, karena bagus, itu malah nggak ngikuti syariah itu. Paham maksud saya? Nah, kenapa pilihan kemudian muncul Ustadz? Ya ketentuannya syariah. Karena mungkin di sisi syariah itu madorotnya lebih kecil dibanding saya memilih pemimpin yang lain. Karena hari ini kita gagal melahirkan pemimpin yang hadir melalui masjid-masjid. Masjid-masjid, ya Pak ya kira-kira? Loh gitu. Ini yang hadir atas diri kita kan orang-orang yang sebenarnya pada menolak syariah. Umat Islam ini kan hari ini hanya dijadikan objek pendorong mobil mogok, itu kata Pak Nasir. Seringkali dia berulang kalau orang melibatkan urusan pemilu ini. Jadi kita ini betul-betul belum bisa menghasilkan pemimpin kader yang dilahirkan dari masjid. Nah, ini PR terbesar umat kira-kira. Makanya nilai-nilai ini harus dipahami. Kenapa? Karena kalau orang negakkan syariah dan dia adalah yang namanya imamul adil, itu kategori doanya juga sangat didengar oleh Allah, ijabah oleh Allah. Jadi sarana kita milih pemimpin itu ya bagian dari upaya kita ingin mewujudkan cita-cita besar atas kehidupan berbangsa bernegara dalam suasana kategori baldatun thayyibatun warobun ghafur. Oh itu betul. Ini negeri yang gemah ripah, Allah jinawi, bahasanya Pak Dalang mengatakan gitu. Dan Gusti Allah betul-betul menyayangi, mengampuni betul, karena memang nilai-nilai keislaman, nilai-nilai syariah itu ditumbuh kembangkan betul dalam nilai-nilai kebaikan kan. Nah ini yang harus senantiasa dihadirkan. Jadi ukurannya, makanya kalau melihat salah satu kacamata bagaimana membentuk negara yang baik itu ya li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas sitai wasaim. Itu ayatnya nyata itu. Perintah Anda mendapatkan sebuah kenikmatan besar bernegara, bermasyarakat, itu syarat utamanya apa? Fayabudu robbahadal. Aktivitas kita yang serius, continue, istiqomah untuk
beribadah betul kepada Allah dalam ketaatan, dalam ketakwaan kepada yang menguasai, yang memiliki ini apa hadal bait itu apa istilahnya, ini negeri, ini desa, ini masyarakat, ini kampung. Nah, kenapa dengan hadal bait? Karena nanti Anda akan mendapatkan apa yang Anda ingin harapkan. Fa ya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum. Itu yang bisa memenuhi rasa lapar di antara kalian saat kalian lapar. Maka sedekah terbesar atas kehidupan itu sedekah makanan. Paham? Sedekah makanan. Sedekah makanan itu kuat sekali. Orang kenapa ijabah doa yang sangat kuat ketika ngasih bekal buka puasa orang yang berpuasa, itu simbolitas orang lapar yang ketika dia ingin makan makanan terbaik, makanan yang penuh hikmah, penuh rasa syukur, itu kau yang menyediakan. Maka berlomba-lombalah ngasih makanan, ngasih iftar, ngasih makanan, ngasih iftar. Itu sedekah baik. Dan dua-duanya ijabah. Dua-duanya ijabah. Ini nilai-nilainya kebaikan dan kemuliaan. Makanya alladzi at'amahum min ju'. Maka kalau negeri ini punya proyek program ngasih makan siang gratis, itu harus disupport, harus didukung. Doakan mudah-mudahan tidak hanya makan siangnya, makan paginya, makan malamnya terpenuhi semua. Kira-kira kalau sudah dipenuhi nyenengin apa mboten kira? Doi alladzi at'amahum min ju'. Ini serius. Urusan yang jangan Anda sepelekan, urusan orang lapar. Karena berapa banyak hari ini orang yang kemudian bisa menghalalkan, menggadaikan banyak hal, melakukan perbuatan yang kadang-kadang di luar nalar. Ketika apa Ustadz? Ketika rasa lapar, ketika anaknya menangis kira-kira, menanyakan Pak berasnya mana kira-kira. Ini kasusnya nyata atau tidak, tapi saya baca cerita itu nangis itu. Ketika di satu masjid ada maling masuk di masjid itu, dikejar-kejar sama takmirnya, wah itu lepas, ditunggu sama wong-wong mabuk di sana, dibunuh kira-kira. Diajar sampai dibunuh. Maling dari sesuatu yang ada di masjid. Masih ada handphone tipe lama itu masih kering berdering miliknya maling yang terbunuh. Begitu kemudian ada yang memberanikan diangkat, ternyata dari rumah, Pak Pus enten berhasil nopo derek niki luwe, kira-kira ngaten. Terbayang jenengan kita. Terbayang kita ini kas masjid penuh-penuh kadang-kadang. Makanya sekarang kita dorong masjid itu nek iso kekno dapur umum kira-kira. Dapur itu insyaallah ora mateni napa bakso kadipolo kira-kira. Kalau tetep enten pasare piyambak. Dapur-dapur itu harus dibuka. Itu tempat-tempat ibadah itu kasih ruang-ruang orang bisa nyaman, bisa aman, bisa makan, bisa tenang. Gini napa nggih? Orang kalau sudah tenang, makan itu kan seneng. Makan seneng. Itu makanya ya kebahagiaan mudah-mudahan terus terpancar ini agar nilai-nilai kebaikan senantiasa hadir untuk kita bersama. Ini penting, ini ngasih makan ini suatu yang kita anggap sepele tetapi sesungguhnya vital dan besar demi kemakmuran bersama. Makanya kan gitu, jangan sampai ada di antara kita memasukkan barang-barang yang bukan haknya. Kenapa itu bisa jadi malah ditanya RT ini sopo sing bermasalah, sopo takmirnya piye dan sebagainya. Dan ini serius. Ini artinya apa? Itu konsep rancangan bagaimana sistem masyarakat saling mengamankan itu perlu dan penting untuk kita perhatikan. Habis pulang dari sini, periksa itu dapur kita kira-kira. Beras selama ini turah nopo? Oke sisa. Kalau turah, bagaimana Anda berpikir untuk tetangga sebelah kira-kira, yang di depan, di belakang dan sebagainya dan seterusnya. Buka itu. Nanti mudah-mudahan Allah kasih keberkahan, kasih banyak kebaikan. Saat Anda bisa mengumandangkan, wes setiap malam minggu bar maghrib bisa makan malamnya di tempat saya misalnya. Kan itu konsep nilai berkah-berkahnya bisa jadi sangat besar. Itu alladzi at'amahum min wa amanahum min, dan rasa aman. Rasa aman. Konsep nilai aman. Saya bersyukur insyaallah kemarin sudah ditandatangani perjanjian antara saudara kita pejuang Hamas itu yang ada di Gaza dengan
Israel, walaupun konsep pelaksanaannya baru hari Ahad kira-kira nanti perbatasan dibuka, tetapi insya Allah sudah ada rasa aman, nyaman, masyarakat bisa hilir mudik melalui pintu Mesir kira-kira, bantuan-bantuan bisa masuk. Ini sesuatu yang besar yang Allah Ta'ala ingin tunjukkan sebagai kemenangan besar, karena memang rencana Zionis Israel itu sebenarnya membumi hanguskan dan menguasai. Tapi kalau dia duduk akhirnya tanda tangan berarti mengakui di situ masih ada perlawanan kira-kira. Di situ ada yang masih belum mengakui dirinya sebagai kolonial, sebagai penjajah. Kinten-kinten maka ini berkah oleh Allah. Dan Allah kemudian juga menunjukkan berita acaranya dengan cara yang berbeda agar manusia juga terbuka. Tapi agar nilai-nilai kemanusiaan kita juga tetap harus tumbuh. Tidak ndelok musibah malah disyukur-syukur gitu. Karena hari ini kita gitu. Kita seneng lihat wong susah. Loh, siapa Ustadz yang susah? Saudara kita juga di California. Di California. Ada di Los Angeles sana. Yang saya minta maaf itu mungkin pemimpinnya aja yang konsepnya berulah jadi kemudian viral. Tapi nyata juga ketika pemimpin Donald Trump itu yang nanti akhir Januari ini mau dilantik jadi presiden, dia bikin statement itu, nek saya belum masuk istana dan ini urusan belum selesai dan masih ada yang ditawan oleh Hamas katanya gitu di Gaza ini, maka akan saya bakar itu. Bahasanya akan dibikin neraka, bikin api dibakar itu di Gaza. Itu jadi viral ibu-ibu. Kenapa jadi viral? Karena suasana habis bakar yang ada di sana, di Amerika ini, di California, di Los Angeles ini, dengan yang ada di Gaza itu dibandingkan. Yang satu ini Amerika, konsep bakarnya kenapa? Karena setelah itu ternyata Allah ada kirim satu angin yang sangat kuat, namanya angin tornado kira-kira. Itu diantara percikan angin itu ada api, dan kemudian akhirnya melahap hampir puluhan ribu rumah itu hangus betul. Skalanya luar biasa, kerusakannya sangat dahsyat. Loh, ini serius karena itu bangunan-bangunan megah, bangunan mewah dibangun. Manusia ingin ditunjukkan aja atas dunia ini betul-betul fana. Suatu saat akan hilang, suatu saat akan hancur dan akan ditinggal. Kenapa Ustadz yang sedemikian viral itu? Karena kemudian orang bertanya, ini juga netizen itu kadang-kadang unik-unik. Dia nanyakan, luasan Gaza itu berapa? 365 km persegi. Luasan yang terbakar di California berapa? Itu juga muncul beritanya, jumlahnya itu 366 km. Jadi selisihnya hanya satu gitu. Hampir mirip. Tapi tidak sama. Kenapa tidak sama Ustadz? Yang pertama betul-betul membuat hati ini ya menangis kira-kira. Kenapa? Karena kehancurannya yang bikin manusia. Yang bikin manusia. Zionis Israel mampu melakukan itu. 46.000 nyawa melayang kira-kira. Itu tidak pernah berhenti, dibombardir siang malam dan seterusnya. Itu betul. Itu betul. Artinya tidak rumah sakit, tidak semua kepentingan umum dihancurkan, dimusnahkan. Dan itu didukung sama Amerika. Kalau yang kedua kan bukan manusia, tapi Allah tunjukkan. Ning ojo mbok syukurke kowe ra nilai kemanusiaan. Ora oleh syukur gak boleh. Orang kena musibah siapapun itu, ya apa ya kira-kira? Loh, Anda punya jiwa kemanusiaan, tetapi Allah ingin menampakkan di antara nilai rahasia. Wong kehilangan malah mbok syukur ki. Kemanusiaan macam mana yang adil atas dia? Sebenci apapun Anda nggak boleh itu melihat penderitaan orang lain. Loh, ini nilai-nilai yang harus dihadirkan loh ya. Karena penyakit hati ini kadang-kadang banyak menyeruak kita. Kita ini seneng lihat orang lain susah dan bahagia ketika dan sedih ketika melihat orang lain senang. Nah, untuk bilahin, loh ini peristiwa-peristiwa yang Allah Ta'ala ingin hadirkan. Kalau yang satu betul-betul atas kehendak Allah menjadi ukuran. Kenapa ukuran Ustadz? Ya, bahwa sesungguhnya nggak ada sesuatu yang sedemikian sangat dikdaya. Saat Allah menggerakkan malaikatnya kira-kira dengan tanda-tanda kebesarannya, hancur semuanya. Kalau sudah hancur gimana? Ya sudah,
hilang lenyap. Sama, mereka pun juga kehilangan bangunan-bangunan yang ada. Kalau konsep kematian kan kalau di Amerika baru 11 atau 12. Jangan baru ya, mudah-mudahan hanya itu saja. Tapi fakta yang bisa kita lihat ya memang menderita betul. Tapi saya lihat di beberapa media ketika diwawancarai, ya gimana kalau orang Amerika kehilangan rumah seperti itu? Orang Amerika itu memang cara pandangnya sangat optimis, penuh keyakinan sangat tinggi. Mereka mengatakan, apa yang mereka katakan, bahwa kami itu setiap bangun rumah itu mesti ada asuransinya gitu. Jadi memang diasuransi KKB. Ini baru terus saya bangun perusahaan asuransi ini gitu. Tapi kalau itu jadi aturan sebuah negara, sistem undang-undang yang diwajibkan, itu mesti ya di backup pemerintah. Nah Amerika gampang itu dicetak dolar, wih wong do seneng karo dolar kira-kira. Makanya ibu yang kebetulan punya kemampuan di bidang itu, misalnya arsitek, ada kemampuan dari tukang kayu, tukang batu, anak-anak jenengan koneng Amerika kono. Mumpung moyak dolar neng kono. Nanti dirubah itu jadi negara yang banyak kaum imigran muslim. Ini kan yang butuhkan orang yang bangun. Orang sing wong piknik kan itu. Ya Pak ya di sana. Ini kan aktivitas pekerjaan dan mereka kalau membangun ya bisa seperti itu. Nah ini urusan muamalah kira-kira. Tapi ya, ini nilai-nilai kekuatan dan kesempatan. Inilah ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kita ingin saling mengingatkan agar kehidupan kita ini tidak hanya melihat hari ini, saat ini, tapi bagaimana kita juga melihat apa yang akan terjadi dan bagaimana nanti kemudian hari. Agar apa? Tidak mengajukan doa yang bermasalah, tidak menyampaikan doa yang salah. Nah kadang-kadang bisa jadi kesalahan-kesalahan kehidupan kita itu dengan cara berpikir kita yang salah. Makanya diingatkan betul, wal asr innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu, sungguhnya manusia itu dalam kerugian betul. Ini kita ini sebenarnya ketika dikasih waktu oleh Allah, mulai lahir sampai wafat urusan dunia itu banyak yang rugi. Dan pendekatan rugi ini merupakan pendekatan yang sangat tepat ketika Quran ingin bicara, karena makhluk manusia itu hitungannya banyak cenderung menjadi makhluk yang sangat ekonomis, mempertimbangkan sesuatu dengan ukuran untung dan rugi. Nggih napa nggih? Iki untung apa ora? Nek untung tak jiko, nek rugi tak tinggal. Makanya betul kata Imam Syafi'i, itu cukup sebenarnya 3 ayat Al-Asr ini, hidupmu itu tidak akan pernah rugi kira-kira. Kamu pasti mendapat keberuntungan. Loh kok bisa? Yaitu innal insana lafi khusr, dan tiba-tiba muncul ayat berikutnya illa harful istisna yang mengecualikan. Kamu bisa lepas dari kerugian atas hidupmu. Ketika apa? Alladzina, ketika kamu punya iman kira-kira atas hidupmu. Jadi waktu ini ternyata menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat atas duniamu ketika kamu ada iman kepada apa Ustadz? Iman kepada Allah. Dengan semua aspek literasi yang dimunculkan atas iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitabnya, iman kepada nabi, dan urusan waktu itu iman kepada hari kiamah, hari akhir. Artinya apa? Dibangun atas diri Anda bahwa hidup itu tidak hanya di dunia. Anda dibangun sebuah keyakinan akan kehidupan setelah hidup di dunia. Kapan itu Ustaz? Ya setelah aja, setelah kematian. Kenapa hari kiamah? Itu saat malaikat peniup sangkakala itu meniupkan trompetnya. Pernah dengar trompet itu dibunyikan kira-kira? Belum Ustaz. Ojo tet itu. Tapi betul, berapa kali itu dibunyikan kira-kira? 2 kali. Yang pertama apa efek akibatnya kira-kira? Itu semua musnah, semua hancur, membuktikan dunia ini fana, hilang semua. Mudah-mudahan Anda tidak hadir dan mendengarkan yang pertama itu kira-kira dibunyikan. Tapi yang kedua itu pasti Anda dengar. Kenapa yang kedua ketika dibunyikan itu? Kiamah, Anda bangkit, Anda hidup dari alam kubur Anda masing-masing. Allah betul itu bangkitkan di masarnya, dan itulah menjadi cerita yang paling menguatkan hidup kita, sehingga hidup kita hari ini tidak pernah bisa rugi kira-kira. Kalau Anda punya pikiran wal akhiratu khairul laka, yang akhirat itu jauh lebih utama, harusnya lebih kau prioritaskan daripada hari ini. Kenapa Ustadz? Wa amilus sholihah, itulah Anda butuh kerja keras dengan amal kebaikan dalam konsep kategori wa tawasau bil haq
senantiasa ada dalam kebenaran, wa tawassaw. Itu dalam bingkai kesabaran, itu penting sekali. Kenapa? Inilah manusia yang harus senantiasa saling mengingatkan. Saya hanya ingin terus mengingatkan tujuan utama kehidupan Anda yang utama itu apa kira-kira? Apa yang paling Anda cari untuk urusan dunia kalian kira-kira? Apa kira-kira? Anda akan sebutkan ridha Allah, ketakwaan dan sebagainya, kategori-kategori kebaikan. Tapi mungkin cerita ini kadang-kadang seringkali tidak kita munculkan saat ketika kita di alam nyata, saat Anda di pasar, saat Anda bertransaksi, muamalah dengan yang lainnya. Kenapa Ustadz bisa katakan seperti itu? Itu serius. Kenapa serius? Kalau Anda, saya minta maaf, ini peristiwa nyata. Ketika Anda sudah punya anak yang sudah mulai besar, pengen ndang kerja, ndang nyambut gawe. Ketika anak bertanya, ngopo kok dadak nyambut gawe to, Bu? Jam jenengan opo kira-kira? Oh, langsung jawab, duit oleh nggo jajan. Ya nopo kira-kira. Loh ini kan sudah menyalahi prosedur kehidupan sebenarnya. Kok Ustaz bisa bicara seperti itu? Loh ini serius. Ini saya kemarin udah cerita di mana. Tapi ini kisah nyata. Saya tuh kebetulan kan kemarin jadi direktur 3 bulan saja sebenarnya. PLT itu pejabat lillahi ta'ala. Saya pikir ya hanya untuk ombak saja karena memang kepengen golek rektor sing tenanan. Kalau ini jadi direktur tenanan sini. Karena inginnya rektor di Universitas Islam Badai itu ya profesor. Dan itu sudah dia, tapi provokator kata beliau. Saya ngomong gitu diseneni kali yayasan di depan. Oh, itu enggak, Ustadz Iqbal ini provokator kebaikan. Nah sudah. Kenapa? Begitu akhirnya saya kemarin dilantik betul untuk jangka 4 tahun. Dari direktur petang tahun. Ini kan enggak sederhana. Itu langsung saya kumpulkan dosen-dosen. Apa tak kumpul ki kabeh. Kenapa? Saya mau bicara. Kenapa? Kowe iki nek ndek iki kan karena kepeksa. Kowe ra direktur liya wis Ustadz Iqbal. Kita alternatif do rawani demo, rawani protes. Karena Ustadz nek di demo didongake elek kira. Ini akhirnya apa? Akhirnya diputuskan, sudah kalau betul kowe dadi imame, saya jadi imamnya. Saya mau tanya agar perjalanan kita podo di arah yang sama. Saya tanya, kalian buat apa kira-kira do ning kampus mengajar, melakukan penelitian, pengabdian, riset, pengembangan dan seterusnya. Untuk apa kira-kira? Loh ini profesi Ustaz. Kami kan profesional. Betul, profesi profesional itu memang harus dikerjakan sebagai aktivitas yang hadir dan menjadi sebutan orang atas pekerjaanmu. Tapi ya kamu profesi kerja kuwi nggo ngopo kira-kira? Ternyata jawabannya padha jenengan itu. Yang golek duit Ustaz. Ini maisha saya di sini, hidup saya di sini, uang saya di sini dan seterusnya. Begitu mayoritas itu ternyata ngomong duit kabeh. Saya bilang sama pembantu rektor 2 yang bagian bendara, nanti coba dipertimbangkan acara studi bandingnya dirubah. Kemana? Nah isojo pada yang kemarin ditentukan kemana? Ke UIN Alauddin Makassar. Oh, kenapa? Di sana ada sebuah perguruan tinggi. Ada seorang dokter yang luar biasa. 19 orang dia libatkan. Di antara mereka ada orang yang ahli perbankan, ada pegawai-pegawai provinsi. Terus perpustakaan itu kan bisa datangkan mesin dijikoke saka Cina gitu. Dengan ahli macam-macam. Dan 12 tahun aktivitas mereka apa? Nyetak duit. Wong kerja golek duit, nek kerjane nyetak duit menangan napa mboten kira-kira? Hebat napa mboten? Sukses napa mboten? Oh, sukses. Dunia itu ngomongin dunia. Lho kenapa? Dan itu perfect, sempurna betul itu. Hasilnya itu masuk mesin ATM nggak bisa memilah iki palsu iki asli. Oh gitu. Bang gitu. Nek jenengan ora masalah kita njiko dit saka produksi Makassar apa bengan rapet. Lho kenapa Ustaz? Sing penting payu ya apa ya? Ora ditolak ning kasir kira-kira. Lho itu dan memang ya berlaku. Hari ini memang konsepnya berlangsung. Kuwi 100 juta didadekke dadi 200 juta. Itu gitu. Pemasarannya mekaten. Delon apa mboten ra ketemu kira-kira. Lho tapi pertanyaannya apa ya seperti itu kira-kira. Nek kowe iki kerja golek loh, persoalannya apa? Memang kerja nyari duit kira-kira. Loh kenapa Ustadz Isa sampaikan seperti itu? Oleh Allah Ta'ala itu saya dipertemukan dengan seseorang yang sudah kerja di perbankan itu sekian puluh tahun kira-kira. Tiba-tiba
Dia resign, dia keluar dari bank. Kenapa? Pengen hijrah Ustadz dalam tanda petik. Saya tidak ingin membahas tentang hijrahnya kayak apa. Tapi kira-kira nek wong kerja golek duit, kerja ning bank kuwi nyenenge napa mboten kira? Lah ngopo? Nah ketemune duit terus. Jadi mulai duit rakitan dudu duitnya sing penting. Ya apa ya kira-kira? Tapi kenapa dia keluar kira-kira? Ada masalah apa? Ada problem apa? Nah ini serius. Makanya ada yang menarik di akhir tahun kemarin 2024 ini saya perlu ceritakan karena penting. Kalau ada yang diantara Anda yang memang masuk terlibat di perusahaan itu, mudah-mudahan Allah kasih berkah, kasih kemuliaan, kebaikan. Loh, kenapa Ustadz? Itu ada satu perusahaan itu sudah berjalan 4 tahun, itu posisinya rugi. Gak ada keuntungan, gak ada keuntungan. Pemiliknya itu wis sambat. Ustadz, ini tahun kelima ya wis rugi, tak pertimbangnya tak tutup ganti usaha apa. Loh, ini kamu PHK, wis ora masalah. Nah, piye kira-kira mempertahankan kerugian dan seterusnya. Walaupun ini prospektif dan lain sebagainya dan seterusnya. Kenapa rugi kira-kira? Ya, yang tahu mungkin orang yang paham dan profesional untuk menangani di bidang dalam keahliannya. Tapi ini kisah nyata. Nah, itu yang kemudian menemukan salah satu di antara orang yang mimpin, yang dalam kondisi hijrah dan yang oleh Allah dalam keberkahan 4 bulan dia memimpin itu perusahaan itu kemudian jadi untung. Jadi untuk yang sebelumnya rugi. Saya tidak ingin bertanya kenapa kemudian menjadi untung. Karena kuasa kita ini yang bagian juga dari kekuasaan Allah. Kalimat kita memenuhi kesuksesan, kemenangan kan la hola. Apa yang Allah ingin munculkan. Ternyata saya baru paham ya memang saat itu saya dari 5 tahun aktivitas bekerja itu diundang isi pengajian ya baru kisan kena pengajian. Tapi yang sangat menarik adalah ketika saya diminta untuk memberikan tema apa yang ingin disampaikan. Karena dia minta izin sama pemimpinnya, di antara keuntungan itu kalau bisa dibelikan voucher yang bisa dibagi-bagi untuk karyawannya. Hampir semua karyawan dapat voucher kira-kira saking senang. Loh, apa Ustadz tema materi apa yang saya disuruh nyampaikan yang ternyata menjadi prinsip pemimpin imam ini. Ini penting kalau semua ngikuti sejalan seirama nyenengke. Apa materinya? Materinya itu rada abot rada rekoso. Lho apa Ustaz? Kerja kuwi ibadah. Lho terbayang jenengan. Kerja kuwi golek apa? Duit. Lah nek ibadah golek nopo kira-kira? Kerja golek nopo kira-kira? Kerja niku ibadah. Lho niki sedang merubah. Bener kerja ibadah. Dadi lek kowe ibadah. Kerja itu ibadah. Lah nek ibadah golek nopo? Beda apa padha kira-kira? Ning setuju enggak kalau kerja itu ibadah? Kenapa? Ibadah itu yang dipilih apa toh? Ibadah itu kan ketaatan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Karena hampir semua misi visi hidup kita ini sebenarnya ibadah. Nek kita paham, kita mengerti. Kita ini berpikir nek ibadah kan pengajian kayak ngene iki, bacakan Yasin, tahlilan, salat, ngene apa nggih? Wiridan. Nek begitu neng pasar klewer kelingan ibadah ora kira-kira. Kita tinggal itu gak ada. Ketika transaksi wong butuh utang, iki nglimolasi lho kadang-kadang. Lho itu saestu nih kadang-kadang. Kowe iki arep nulung apa nyekek wis ora peduli. Iki urusane beda. Lho itu betul itu. Jadi ada misi-misi yang tidak kemudian berjalan. Termasuk ketika orang mendirikan satu usaha itu untuk apa kira-kira? Apa hanya untuk mencari keuntungan sendiri? Begitu sudah untung, perusahaannya bermasalah terus dipilot. Hari ini banyak konglomerat yang kemudian mempilotkan usaha-usahanya. Loh, saya tidak mengancam apa-apa, tetapi banyak ini perusahaan-perusahaan yang habis ini pada gulung tikar goro-goro pemiliknya itu selalu memperhatikan apa sing tenane harus diinvestasikan dengan baik. Monggo pinjaman ini sampai triliunan dan seterusnya dipercaya di saatnya, di masanya. Ya, dengan alasan bisa macam-macam. Yang penting kan selamat mereka. Kadang-kadang kan gitu. Ini peran macam mana yang kemudian Allah Ta'ala ingin hadirkan atas orang yang ingin memimpin. Pemimpin itu kan kudune rekoso paling dhisik. Nggih napa nggih? Ini sepakat napa mboten ngoten niku? Nek mangan ya paling keri kira-kira. Nek wis kabeh dijamin mangan lagi melu mangan. Itu gak sederhana itu. Konsep nilai-nilai seperti itu dibangkitkan. Karena hari ini ya, bahasanya pemimpin itu yang dilayani, yang
pertama kali untuk bisa mendapatkan sesuatu yang dianggap baik dan seterusnya itu makanya dijunjung. Ini makanya sulit mendapatkannya, merasakannya. Makanya tolong itu bisa direnungkan. Kenapa Ustadz? Kerja itu apa? Dan bukankah nggak salah juga kalau saya mencari duit? Duit itu wasilah. Tahu wasilah? Wasilah itu apa? Alat. Ngertos salah? Ngertos salah? Handphone ini alat nopo tujuannya? Tujuannya jenengan duwe handphone ini ngopo kira-kira? Hah? Komunikasi. Kita bisa hari ini banyak anak-anak Gen Z itu handphonenya hebat-hebat. Nggih napa nggih? Mahal-mahal. Ini komunikasinya sering gagal napa mboten kira-kira? Makanya yang lahir pun anak-anak yang rada gagal juga. Loh, hari ini saya sudah hadapi itu. Karena Gen Z itu hari ini kan yang usianya sekitar 15 sampai 30-an. Mereka hari ini sudah punya anak yang masuk di PAUD, masuk di TK. Saya berita acara yang bisa dibikin masukan dari anak-anak TK ini kadang-kadang mengerikan. Kalau dulu sama materinya, sama teorinya, caranya anak-anak kita ini punya mimpi tinggi, mimpi besar. Anak PAUD, anak TK itu paling iso cerita tentang apa yang ada pada keluarganya. Kamu nggak bisa dibohongi. Maka kowe nek nitip anak, kowe iso cerita tentang Mbah Putri bareng iso. Galake Mbah Putri kaya ngopo nganyel kene. Itu iso diceritake kabeh. Jadi Anda titipkan seseorang itu rahasianya di tangan guru. Makanya sama guru ki nek jiko rapot kayak ono kue minimal, kirim ono bakso kira-kira, kirim ono tengkleng, kayak ono ruko, kayak ono sarung. Setuju napa mboten? Ben guru-guru ya nyenengin. Tapi kadang-kadang ada sekolah yang melarang juga. Ya apa ya? Ya dikirimke nang omahe lah kira-kira. Tapi ini nyata ini. Ini nyata. Anak-anak ditanya, cita-citanya apa ya sesuai dengan literasi dan idamannya. Anak sing tontonannya Superman, apa yang diinginkan? Pengen jadi Superman. Cari baju ya Superman kabeh, tas Superman, sandal Superman. Nggih napa nggih? Lho kadang-kadang gitu. Popok ya nek iso ya ono sing Superman kadang-kadang. Lho ki anak sing idam. Tapi hari ini ada anak-anak ketika punya cita-cita itu bikin kita berhenti untuk berpikir kira-kira. Kenapa? Anak itu ditanya hari ini, anak generasi Gen Z itu dia ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Pengen jadi handphone. Terbayang pengen jadi handphone. Lo ngopo lah ibune kuwi pas nyusoni yo handphone terus nggih status terus. Lho niku. Lah ibunya jauh lebih sayang dengan handphone. Nggih napa nggih? Oh, handphone masalah apa iso diseneni anak masalah malah ditoke wae. Itu dipanggil pembantu nih. Ibunya itu peduli. Bapaknya nek mulai sing dilus-lus apa kira-kira? Handphone. Ini serius. Ini serius. Artinya kenapa bisa seperti itu Ustaz? Itu ketika wasilah itu jadi tujuan. Makanya sepakati kira-kira nek nang omah iki wis rasen ana sing iso ana apa mboten kira-kira. Wah ra iso kadang-kadang doget-doget. Lho, monggo iki jane alat lho ini. Alat. Tapi hari ini Anda dikendalikan oleh ini kira-kira. Makanya tergantung status masing-masing apa yang akan Anda lakukan dengan wasilah-wasilah alat-alat ini. Tapi ini seperti itu. Makanya ini yang harus kita kejar. Tujuan kita ini ridho Allah. Kalau ibadah itu kan keridhoan Allah. Anda mau haji mau umroh kan piye carane orang mung sekedar tekan kono kan. Anda belajar ilmunya, ada ilmu manasik haji, manasik ngerti melayu-melayu sofa marwah kuwi ping 7 tok. Aja mbok tambah wong 18 19. Malah ra cetha kowe. Tawaf yo ping 7 tok, ora saking semangate nganti ping 17. Oh, ora ana tuntunane. Itu sudah ada nilai. Hidup itu juga gitu, apa yang kau kejar, apa yang kau inginkan. Makanya kalau kerja itu ibadah bagaimana Ustadz? Itu lihat kata Rasulullah membangun konsep wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Wong nek tawakal tenan kalih Gusti Allah, itu semua butuhnya dipenuhi. Nggih napa nggih? Butuhnya dipenuhi. Dan bagaimana ilustrasi Rasulullah ketika bicara tentang tawakal? Itu Rasulullah langsung tunjukkan burung, ngertos manuk. Manuk ngertos napa? Manuk yang di sarang-sarang luar, bukan di sarang-sarang dalam di rumah-rumah itu bukan. Ada apa dengan manuk Ustaz? Manuk itu kata Rasulullah itu akan keluar di pagi hari. Kenapa kira-kira? Kenapa cari makan? Karena lapar. Nek burung gue wis duwe kulkas, duwe freezer macam-macam ra metu dhewe. Dek wis betah burung-burung manuk iki ora gelem ning dine iki. Nggih napa nggih? Loh itu saestu. Dia keluar itu karena lapar. Untuk apa? Menjemput rezeki.
rezeki yang Allah sudah sediakan. Rezekinya ada nggak kira-kira? Ada, terbukti ya. Semua mana itu begitu sudah menjemput rezeki ketemu, dia pulangnya kapan kira-kira? Sore, sebelum senja, sebelum matahari terbenam. Orang nek ceritane manuk ra mulih goro-goro ki lembur-lembur golek duit. Sambo golek opo gitu. Itu nikmat itu, burung itu nikmat. Dia pulang sudah damai, sudah tenang, sudah nyaman. Ya Pak ya? Tenang, karena yang dicari butuhnya. Makanya ingat kata Imam Al-Ghazali, yang paling besar sesungguhnya dalam hidup kita ini apa? Itu nafsu, keinginan kita. Itu yang bisa membuat bahaya semuanya jadi karu-karuan. Loh ini serius. Kok bisa Ustaz? Hari ini semua atas nama apa-apa, akhirnya orang bisa terjerat oleh keinginan-keinginan yang sebenarnya dia belum kuat, belum mampu. Podo-podo arep tuku motor, jenengan pilih cash apa kredit kira-kira? Mungkin cara berpikirnya beda, aja mah ya beda loh nih kita ya. Lo kenapa cash kira-kira? Karena sesuai kemampuan. Saya itu kemarin diminta ngisi di Ikatan Pusat Haji Pajang awal tahun. Saya itu cerita, saya itu tahun 2001 waktu daftar ke haji. Ini serius. Oleh Allah Subhanahu wa taala ya date-nya harus cash betul. Nggak ada cash saya nggak bisa berangkat. Satu hari menjelang tutup itu masih saya bisa bayar karena saya dapat talangan oleh seseorang bukan oleh bank. Karena 2001 kuwi nek ceritane bank talangan haji. Kowe nek ra duwe duit ya ora mangkat. Dan itu nggak ada antri-antri. 2002 itu gitu. 2002 gitu. 2003 itu tapi ketika ono mulai antri, ada yang kemudian kok tidak katut. Itu kemudian ditawari sama Kemenang. Saya masih ingat betul karena saya nguruskan itu. Kowe iki nek kepengin ijek nyimpen ditmu, kowe engko tahun ngarep pasti. Nek waktu itu tahun 2002, 2003 modelnya masih ketika di Solo kebak kuotanya duncake ning ndi. Dan itu ditawarkan ada yang mau berangkat betul. Nenek ora yo tahun ngarep. Nggih napa nggih kira. Itu suasananya gitu. Lah, ternyata akhirnya kursi ketika nabung ini jadi tambah nilainya mahal. Maka kemudian ono sing berpikir iki nek dibuka talangan gede kira-kira do kepengin haji apa ora. Lah kowe kepengin haji apa ora? Cash apa kredit kira-kira? Pengennya cash. Tapi hari ini ada yang menangis. 2 tahun yang lalu saya ngantarkan umroh itu satu jamaah. Saya minta maaf, itu jual sampai beberapa sapi. Pikirnya tahun ini dia punya dead cash iso bayar langsung makan haji. Begitu mau bayar, iki antrine 30 tahun. Akhirnya pripun iki wis kowe umroh sik wae. Mau kok sapine wis kebacut didol. Apa yang terjadi? Orang-orang yang nunggu dengan macam-macam. Saya minta maaf loh. Kalau yang kebetulan hari ini hobinya nalang-nalangi dalam tanda petik atau kemudian dalam proses yang juga sama ngambilnya itu dengan cara-cara seperti itu. Tapi ini cara berpikir nafsu. Makanya begitu kami juga kaget ketika harus tanda tangan banyak arsip kira-kira kudune kan setiap bulan nek pegawai kuwi tanggal 6 kepengen duit itu kan kudu guyu. Yang tidak semua orang gajian itu sing guyu kan. Kenapa kira-kira? Potongannya kata angsuran. Gini apa nggih? Loh, kenapa kok dia bisa utang-utang itu kayak apa? Ternyata begitu ditanya itu yang diceritakan itu yang mimpinya, inginnya, nafsunya yang besar. Ketika apa diceritakan? Iya Ustadz, kami juga harus punya rumah, beli lahan. Kalau nggak dengan cara itu kami nggak pernah bisa beli rumah. Ya Pak ya, bangun rumah sehingga nanti 30 tahun ke depan kira-kira aku nek wis pensiun, ya lunas kira-kira. Kira-kira nek lunas kira-kira. Aku wis iso duwe omah, iso kumpul karo anak putu. Saya minta maaf, kira-kira nek dirungokke malaikat maut sing ngerti berita acarane seminggu gak mati diguyu napa mboten kira-kira. Lho ki arep ninggani masalah apa arep ninggani mimpi. Kowe kira tau mikir akhiratmu koyo ngopo kok mikir iso 30 tahun ke depan. Makanya simpel sekali dalam Islam, dalam kehidupan kita ini, kalau kita ini menjalani kehidupan ngikuti kebutuhan. Masalahnya yang kita kejar itu bukan butuh kita. Loh nafsu, ngertos tuh. Oh, makanya jadi rekoso goro-goro nafsune gede-gede. Nafsune gede-gede. Indonesia ini kok iso-iso bangun terus kira-kira. Nah, iya, karena memang ya banyak proses proyek-proyek. Penawaran utang yo ada. Lah nek utang sing bayar sapa? Makane pajak jenengan iki tinggal terus.
Karena 80% income jenengan itu ya APBN kita ini pendapatannya 80% dari pajak. Nah, itu. Tapi ya didoakan aja yang baik untuk pemimpin kita. Mudah-mudahan Pak Muhammad Prabowo Subianto ini oleh Allah Ta'ala kasih kekuatan, bisa ngerampungi utang-utangnya, tidak nambah utang lagi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Muhammad Fufu Papa Gibran Raka Buming Raka ini oleh Allah Ta'ala lebih tercerahkan, bisa menjadi baik dalam kemuliaan. Orang yang ngamini pripun pajaknya tambah neh loh. Kita ini makhluk yang tak berdaya Ustaz. Isone donga. Ning donga niku menangan. Lah makane awake dhewe ora oleh pemimpin apik karena jenengan nonton pemimpin sing ditonton eleke. Ya kok ya. Coba ana pemimpin sing apik ra kira-kira. Ora iso mbok nyebut kira-kira. Ya, karena memang masjid belum berhasil melahirkan generasi pemimpin. Allahumma aku lu kalau ada astagfirullahaladzim, mohon maaf. Ini saya minta izin nanti keluar dulu ya, ada yang nunggu. Mudah-mudahan ada kebaikan. Mudah-mudahan saya tutup majelis dengan mohon maaf sebesar-besarnya ada pembawa acaranya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.